Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maisa Insyira Zikra dengan NIM 17096240075. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya dari kelas C, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Digital Office dengan dosen pengampu Bapak Roni Faslah SPD MM dan Bapak Bayu Suhendri SPD MPD. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana sih caranya memakai Mentimeter. Biasanya kan kalian pakai Canva kan, tapi Canva ini suka problem kapan kali ini kan. Nah, makanya saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat presentasi dari Mentimeter yang tidak problem. Oke, kita mulai dari search Google dulu, habis itu tulis Mentimeter, lalu kita klik Mentimeter ini. Kemudian kalau kalian belum punya akunnya, kalian gak bakal ada tulisan go to home. Kalian akan dibawa ke daftar akun terlebih dahulu. Daftar akunnya juga simple banget, berapa detik juga jadi. Caranya itu kalian tinggal pencet daftar akun Google. Pastikan kalian kalau punya Google udah punya akunnya ya. Kalian tinggal pencet akun Google, nanti kalian langsung terdaftar, lalu tinggal masuk akunnya. Jadi karena saya sudah daftar akun, jadi saya sudah punya akunnya dong. Jadi saya tinggal langsung go to home. Kemudian kalau kita mau masukin materi, kita tinggal pencet new menti. Lalu ditunggu. Lalu saya mulai di start from scratch. Kemudian pencet teks. Kalau kalian mau pakai tema bisa banget. Misalkan temanya mau putih di hitam, atau rosehip, atau pistachio, atau juniper juga bisa, atau edamame. Jadi kayak warna toska-toska gitu. Tapi saya mau pakai rosehip. Jadi kayak krem-krem gitu ya guys. Jadi, oke, kita mulai edit. Kita pencet ininya. Kita masukin judul nih. Judulnya saya itu publisitas dan publikasi. Nah, terus masukin nama saya Bay Maisa Insyira Zikra serta NIM saya. Nah, sudah. Kemudian kalau menurut kalian nih judul publisitas dan publikasinya kurang gede, gampang banget. Kita bold dulu ya. Kita bold. Terus kita pencet heading ini sebelah kiri ini, kemudian kita pencet display. Langsung kelihatan kan, jadi itu terlebih gede lagi. Kemudian nama saya mungkin mau dikecilkan atau diperbesar lagi, bisa banget guys. Kita pencet body ataupun kita pencet quote, ataupun kayak kegedean nih, itu kita pencet ini. Itu deh guys, ngerti kan? Kemudian sesi selanjutnya itu kita pencet new slide nih, kita cari ke new slide. Kemudian kita tulis teks untuk memasuki materi. Nah, kita masukin dulu materinya ya. Karena saya sudah punya materinya, jadi kita tinggal copy paste saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalian kalau misalkan ukurannya mau kecilin lagi Kak, bisa banget. Pencet subheading. Kemudian kalau kalian nih mau bold, nah kalau buat pencet sini tuh kan agak kayak malas gitu kan, kayak maunya pencet keyboardnya aja. Nah kalian gak mau tinggal pencet CTRL plus B, itu dia ngebold sendiri guys tuh, ya kan? Bener, langsung ngebold sendiri. Lalu kalian mau masukin gambar nih Kak, biar bagus nih Kak, gambarnya gimana? Nah, pencet image ini, kemudian kalian ini pencet ini, kemudian drag and drop or klik to upload image ini. Kemudian kalian tinggal masukin tuh background mana yang cocok buat itu. Nah, menurut saya background yang cocok buat ini itu ini. Jadi tinggal pencet save, kemudian sebentar. Nah, di sini ada pilihan layoutnya guys. Pilihan layoutnya kalian mau misalkan teks aja nih, Kak nggak mau deh nggak jadi pakai background, nggak pakai gambar, bisa banget. Tinggal kalian pencet default jadi teks aja, kemudian pencet full image buat kayak ada di belakang gambar, di belakang teksnya tersebut, ataupun gambarnya di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ataupun sebaliknya. Sama karena saya mau jadiin background aja, jadi saya pencet full image. Kemudian sudah pencet new slide lagi untuk masuki ciri-cirinya.
tinggal copy paste lagi. Kemudian kita paste, lalu kita kalau misalkan terlalu gede nih Kak, subheading lagi guys, ataupun kayak kurang kayak menonjol Kak, jadi pencet bold seperti itu. Gampang kan guys? Terus kita pilih gambar nih buat background ataupun buat menarik gitu loh guys. Jadi kayak pakai gambar sebelah, kayak karena tadi udah full image jadi saya side by side left. Nah, langsung dia otomatis menyesuaikan sendiri teksnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kayak kurang gede Kak, boleh banget nih heading, tapi kayak kegedean. Jadi kita subheading aja ya guys. Oke, selanjutnya kita ke new slide lagi guys, untuk masukin materi publisitas, karena tadi sudah masukin publikasi. Nah, selanjutnya kita masukin dulu materinya seperti tadi. Kemudian pencet heading ini, terus kita subheading karena kayak terlalu gede ya guys. Kita bold lagi, kemudian kita image untuk masukin background seperti tadi. Terus save. Oke, karena mau seperti tadi full image. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke ciri-ciri nih guys, karena tadi publikasi sudah ada ciri-cirinya. Nah, nggak mungkin dong publisitas gak ada ciri-cirinya. Nah, kita masukin publisitas ini ciri-cirinya. Kemudian kita ciri-cirinya ini yaitu kita pencet ciri-cirinya itu. Kalau mau gampang gak usah pencet new slide lagi guys, kita tinggal pencet slide ciri-ciri, kemudian klik titik 3, kemudian duplikat slide, jadi ngeduplikatin sendiri karena dia di bawah ciri-ciri. Karena kalian kalau mau di bawah publisitas ini, jadi kalian ke bawah aja guys, seret ke bawah. Nah, udah urutannya sudah di bawah publisitasnya. Kemudian kalian tinggal masukin aja ciri-cirinya dari publisitas. Tinggal copy, kemudian kalian paste. Nah, kalau mau tips and trick dari aku, kalau dari laptop itu gampang banget guys. Tinggal kalian ketik CTRL+V, jadi dia ngepaste sendiri. Nah, sudah kan? Selanjutnya slide lagi, kemudian tambahin perbedaan dari kedua publisitas dan publikasi ini ya guys. Nah, kayaknya kurang oke nih Kak, boleh banget nih kalian giniin, terus habis itu kayak ukur ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan gitu. Kita ubah bentar ya, kita revisi dikit. Nah, sudah. Nah, kalau kalian mau masukin gambar kayak biasa guys, pencet image, terus diklik, lalu tinggal pencet ini. Lalu pilih layoutnya sesuka hati kalian. Kemudian kalau menurut aku sih, saya mau kliknya kayak layoutnya seperti ini. Nih, jadi bagus ya guys. Terus habis itu ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ding ding ding, kita akan memasuki kuis. Jadi kita tulis quiz time. Lalu kita bold karena kayak buat kayak quiz time gitu loh. Terus habis itu kayak kurang gede kan, kita pencet display, ataupun kayak kegedean kan nih Kak, heading aja guys. Kemudian kita masukin backgroundnya ataupun image-nya. Ini menurut kalian, oke, tinggal save. Nah, menurut kalian mau di full image sebagai background, bisa banget kayak seperti tadi. Lalu gimana sih Kak caranya mau bikin kuisnya? Kalian pencet new slide, nanti kalian bakal ada multiple choice ataupun word cloud gini, ataupun open ended, ataupun skulls, ataupun dan lain-lainnya. Kalian coba-coba aja guys.
karena saya mau multiple choice, jadi kalian tinggal klik multiple choice ini. Terus abis itu ask your question-nya itu diisi pertanyaan kalian tuh apa. Nah, karena mau diboltin semua, jadi di bold. Lalu kayak kurang gede nih Kak tulisannya, bisa banget digedein tulisannya. Tuh, kurang gede apa guys. Kemudian, lalu habis itu kita pencet optionnya ini. Nah, di sini bisa optionan apa donat seperti ini, habis itu seperti ini pie, ataupun dots. Seperti itu ya guys. Mungkin kita coba satu-satu ya nanti. Kita coba dulu dari bars ya. Kita masukin bars, habis itu kita isi deh jawaban-jawabannya pakai jawaban kita. Kemudian option kedua. Option ketiga. Habis itu option keempat. Udah, habis itu kita choose. Kalau kalian mau misalkan pilih jawabannya, bisa banget kalian tinggal pencet choose correct answer sini. Terus habis itu pilih mana yang benar. Tuh. Karena jawabannya yang penyebaran informasi ini, jadi saya pilih klik yang option yang kedua ini. Oke. Habis itu, kuis kedua. Kita pakai word cloud. Jadi kita tulis. Kita cari soal yang ini. Kalau kurang gede, kita gedein saja, pencet default ini, terus large. Terus kayak kurang bold Kak, bisa banget Ctrl plus B. Terus udah deh, nanti kalian bakal ngelihat jawaban teman-teman kalian ataupun jawaban murid-murid kalian seperti itu. Kemudian kita kuis ketiga. Pencet lagi new slide. Terus kita coba yang select answer ini. Terus di kuis ketiga ini kita masukin soal yang ketiga. Terus kita kayak bold, terus pilih ukuran gede lagi. Terus masukin deh option satunya apa, dan seterusnya. Nah, habis itu pilih deh berapa menit kalian mau ngasih waktunya, karena kayak 15 itu kayak terlalu banyak, jadi saya kasih waktu berapa detik untuk menjawabnya ya. Kemudian kalian pilih optionnya yang mana yang benar. Karena benarnya ini jawabannya B. Jadi terus habis itu kalian bisa masukin musik dong. Kalian tinggal pencet enable quiz musik. Terus kalian pilih lagu sesuai setelah musiknya itu mulai. Kalau kalian nggak mau pakai musik Kak, boleh banget. Kita nggak usah pakai musik ya. Ini matiin dulu, kemudian enable quiz musik. Jadi kalian nggak usah ada musik. Oke. Selanjutnya seperti itu. Kalau kalian nggak mau pakai leaderboard, slide-nya tinggal matiin ini. Kalau mau pakai leaderboard, tinggal kalian pakaiin hidupin ini. Gitu. Slide selanjutnya kuis lagi. Terus kita pilih multiple choice, masukin lagi pertanyaannya. Terus kalian tinggal masukin
pertanyaannya. Terus habis itu kalian pilih donat kak, mau yang donat kak atau pie atau dots. Oke, boleh banget. Saya kali ini mau pakai donat ya guys. Tinggal kalian masukin deh jawabannya. Terus masukin ke option, masing-masing option. Terus kayak kak kurang optionnya, boleh nih tinggal pencet add option. Terus kalian tinggal pilih choose correct answer ya untuk menentukan jawaban benarnya. Karena jawaban benar itu B, kalian tinggal masukin B. Seperti itu. Kemudian sudah. Selanjutnya ke soal terakhir, yaitu pencet lagi new slide. Habis itu multiple choice. Kali ini kita coba ya, kita coba pakai yang dots. Tapi sebelum itu kita masukin pertanyaan terlebih dahulu. Terus kita bold, terus habis itu large. Terus kita pencet nih yang option-optionannya. Kita pencet yang dots ya. Kita tulis benar, terus salah. Terus habis itu udah kan. Kalian kalau mau dua doang optionnya bisa banget tinggal hapus tadi ya. Terus kalian pencet choose correct answers. Nah, berarti kita tulis yang salah. Nanti dia akan ngerespon sendiri. Terus habis itu slide selanjutnya yaitu kita tulis lagi new slide untuk penutup. Thank you, seperti kayak gitu. Oke, terus kita bold CTRL plus B. Kemudian kayak buat display. Nah, udah habis itu kita tinggal kalau untuk mempresentasikannya tinggal start presentation. Seperti itu. Oke, sudah selesai juga tutorial saya untuk bagaimana sih caranya memakai Mentimeter ini. Semoga bermanfaat tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi presentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu publisitas dan publikasi. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan bagaimana cara tutorial memakai Mentimeter. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan bagaimana caranya dipresentasikannya. Sudah, setelah di full screen kayak gini, kita langsung ke materi pertama itu publisitas dan publikasi. Sebelumnya, nama saya Maisyen Syira Zikra dan NIM saya 17096244075. Oke, next slide. Nah, publikasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis oleh organisasi kepada publik melalui berbagai media komunikasi. Tujuannya itu menyampaikan pesan tertentu, membentuk citra positif, serta mempengaruhi pemahaman dan sikap publik dengan isi pesan yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh organisasi. Nah, ciri-cirinya itu isi pesan dapat dikontrol, kemudian media dipilih sendiri, kemudian bersifat informatif dan promosi. Terus yang terakhir itu umumnya berbayar. Oke, slide selanjutnya itu publisitas. Nah, publisitas itu adalah kegiatan penyebaran informasi mengenai organisasi yang disampaikan melalui media massa tanpa pembayaran, di mana informasi tersebut disajikan dalam bentuk berita dan pengendalian isi sepenuhnya berada pada pihak medianya. Nah, publisitas ini bertujuan untuk memperoleh perhatian dan kepercayaan publik karena sifatnya itu yang lebih objektif, seperti itu. Oke, slide selanjutnya yaitu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri publisitas itu, kalau tadi publikasi itu kan berbayar. Nah, kalau itu perbalikannya. Jadi kalau ciri-ciri publisitas tidak berbayar, berbentuk berita, isi tidak sepenuhnya dapat dikontrol, terus lebih dipercaya publik. Nah, perbedaan publisitas dan publikasi itu yang pertama itu publikasi itu dikendalikan oleh organisasi, sedangkan publisitas itu dikendalikan oleh media. Nah, publikasi yang kedua itu perbedaannya itu publikasi umumnya berbayar, yang sudah saya sebutkan tadi berbayar, sedangkan publisitas itu tidak berbayar. Nah, yang terakhir publisitas itu bersifat promosi atau informatif itu publikasi, sedangkan publisitas itu bersifat berita dan lebih objektif. Nah, sekarang waktunya kuis. Kalian siapin dibuka, terus habis itu kita waktunya main quiz ya. Karena saya sudah habis materinya tadi. Saya ingin mengolah apakah materinya nyampe ke kalian semua apa enggak gitu. Oke.
Dimulai ya. Oke, ditunggu ya guys. Oke, mantap Regita. Oke. Oke, karena mungkin udah ya. Jadi jawabannya benar ya. Jadi publikasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang dikendalikan oleh organisasi. Oke, yang selanjutnya. Berita yang dimuat di media massa tanpa pembayaran merupakan contoh publisitas. Nah, kalian boleh jawab tuh di esainya. Jawabannya tuh benar apa salah. Oke, karena kalian menjawab betul, kalian keren banget, sumpah. Keren banget, terima kasih ya. Oke, slide selanjutnya, soal selanjutnya. Kuis pertama, dimulai ya. Oke, kalian bisa jawab. Publisitas adalah kegiatan Oke. Jawabannya yaitu benar, penyebaran informasi melalui media massa tanpa pembayaran. Kalian keren banget, semuanya pada jawab. Oke, selanjutnya. Satu lagi. Jadi perbedaan publikasi dan publisitas terletak pada Oke. Karena banyak yang benar, jadi jawabannya kontrol isi dan biaya. Oke, slide selanjutnya. Brosur promosi yang dibuat dan dibagikan oleh organisasi merupakan contoh publisitas. Itu benar apa salah? Boleh di-vote. Oke, jadi karena banyaknya jawaban yang benar, jadi itu salah. Jadi jawabannya adalah salah. Karena itu publikasi. Ya, karena dibagikan oleh organisasinya gitu, guys. Ya, karena dibuat, bukan langsung gitu ya. Ya udah, aku ngerti. Terus udah sekian dari materi hari ini. Sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Mei.